Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Kita akan melihat bagaimana secara langsung di KPU daerah Jawa Barat. Sudah ada reporter TV One di sana, Zidane Duhan, yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat pagi, Duhan, bagaimana kondisi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana dan juga pemirsa, saat ini bangku-bangku mulai terisi. Jika beberapa menit yang lalu saya mengabarkan masih banyak bangku-bangku yang kosong, namun sekarang terpantau memang beberapa bangku sudah mulai terisi, mulai dari jajaran partai hingga stakeholder yang hadir. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui sebetulnya teknis pelaksanaan rapat pleno ini akan seperti apa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Komisioner KPU Jawa Barat, Ibu Ane Nursifah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu, kita ingin bertanya, Bu, nanti apakah teknisnya akan seperti apa untuk perjalannya rapat pleno ini? Ya, nanti teknisnya kita akan mulai dengan pleno ya, biasa pleno terbuka, lalu pembacaan berita acara, lalu penandatanganan dan nanti penyerahan berita acara ke calon terpilih itu. Ini acara mungkin akan berjalan cukup singkat ya jika dilihat dari susunan acara. Ya, susunan acaranya singkat karena ini hanya pleno penetapan ya. Jadi kita KPU provinsi hanya membacakan berita acara saja nanti terkait. Selain dari perwakilan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 4 pasangan, ini siapa lagi, Bu, yang diundang untuk mengikuti rapat pleno terbuka ini sebetulnya oleh KPUD? Jadi Bawaslu sudah pasti ya, kita undang Bawaslu, lalu partai politik kita undang juga, lalu dari DPRD Provinsi Jawa Barat kita undang, dan yang lainnya mungkin stakeholder ya, dari Kapolda ya kita undang, terus dari Dandim Hodim ya, ya kita undang semua. Ini kan sudah tersedia 4 pasang bangku, 4 pasang sofa ini untuk para calon gubernur dan wakil gubernur. Apakah dari 4 pasang ini sudah ada yang terkonfirmasi akan hadir, atau barangkali ada yang terkonfirmasi bahwa tidak akan hadir karena ada kegiatan lain seperti itu? Yang sementara sudah hadir sekarang baru pasangan calon terpilih saja ya, yang lainnya belum terkonfirmasi. Ini kan dijadwalkan pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dimulai rapat pleno. Mengingat sekarang sudah mulai masuk pada pukul 9.30, ini apakah nantinya akan ada keterlambatan waktu atau seperti apa? Sepertinya sebentar lagi kita sudah akan mulai ya, karena di ruang PPIP sudah hampir penuh gitu. Sebentar lagi kita bergeser. Sebentar lagi. Okay. Ya. Berarti kira-kira mungkin di dalam 10 atau 15 menit lagi ini akan segera dimulai. Ya, gitu. Baik. Mbak Nas, selamat menjalankan sidangnya nanti. Siap. Semoga lancar. Terima kasih. Seperti itu dia pemirsa, bahwa nantinya perjalannya proses rapat pleno terbuka nantinya akan dibuka dengan rapat terbuka, lalu pembacaan tata tertib, dibaca juga pembacaan putusan, hingga nantinya diakhiri oleh pidato dari calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat 2024 yang kemungkinan ini akan dimulai sekitar 15 menit lagi, karena menurut keterangan dari Komisioner KPU Jawa Barat, Ibu Ane, yang tadi menyebutkan kepada kami bahwa seluruh undangan dan stakeholder sebetulnya sudah hadir dan sekarang masih ada di ruang transit, dan sesaat lagi akan menuju ke ballroom dari Hotel Grand Mercure yang menjadi venue dari rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat 2024. Untuk sementara itu, Rehana. Baik, Zidane Duhan, tentunya kita masih akan menunggu bagaimana jalannya penetapan khusus di daerah Jawa Barat, terutama untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur terpilih. Terima kasih, Duhan. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Cecep Hidayat selaku analis politik dari Universitas Indonesia. Pak, tadi ini kan kita sempat terjeda ya, tapi kalau kita melihat sedikit ini dari daerah Bandung, Jawa Barat, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas mengenai Kang Deddy Mulyadi berserta dengan wakilnya. Ini Pak, dalam 5 tahun kepemimpinannya, apakah program-program tersebut akan berhasil diterapkan, Pak? Oke, jadi kita lihat ya, Deddy dengan Erwan. Pertama gini, Deddy Demul ya, punya pengalaman di Purwakarta, dia politisi, konten kreator, YouTuber juga ya, kemudian didukung oleh partai pemenang Pilpres ya, dan partai penguasa lah. Kemudian Erwan sendiri dia pengalaman di Sumedang, kemudian juga anak dari bos Persib lah kira-kira gitu. Ya, jadi punya basis politik yang besar, basis dukungan yang besar. Jadi itu jadi modal politik sebenarnya buat Demul dan Erwan ya. Apalagi kemudian disampaikan juga oleh berita tadi, mereka memperoleh 61%. Itu kan angka yang besar ya, legitimasinya kuat. Nah kemudian itu jadi tabungan yang pertama, itu jadi keunggulan mereka pertama. Kemudian keunggulan yang kedua, mereka pasangan yang didukung oleh
kekuatan koalisi pendukung pemerintah sekarang, Kim Plus. Jadi itu jadi tabungan yang kedua juga ya. Harapannya tentu saja, apalagi kemarin kan memang bagaimana presiden terpilih ya atau koalisi pendukung pemerintah itu menginginkan demo yang jadi calon mereka di sana. Yeah. Akhirnya RK yang digeser ke Jakarta. Nah tentu saja ya mereka punya keyakinan ya demo ini bisa memimpin Jawa Barat. Apalagi demo sendiri kan sekarang kader Gerindra dan Jawa Barat sendiri itu jadi kantong buat Gerindra dan Prabowo ya di Pilpres 2014-2019. Jadi penting buat nanti 2029. Okay. Harapannya ya mereka bisa menjadi variabel penting ya kepanjangan pemerintah pusat memasuki 2029. Kemudian yang lain kalau kita lihat pencitraan dari demo sendiri ya bagaimana dalam konten-kontennya dia dekat dengan rakyat kecil, kemudian program kemarin dia bilang pembangunan dimulai dari desa. Nah ini yang harapannya bisa terrealisasi lah. Ya bagaimana kemudian semoga saja apa yang dijanjikan di janji kampanye kemarin itu bisa direalisasikan oleh mereka. Ya bagaimana mereka harus keliling Jawa Barat yang demikian beragam ya, infrastrukturnya, tingkat status sosial ekonomi masyarakatnya ya, yang di perkotaan, yang di pedesaan, dan mereka harus bisa meminimalisir ya gap kesenjangan masyarakat Jawa Barat. Itu tantangan buat 5 tahun ke depan ya buat mereka saya kira sih ya. Dan juga ingat juga ya sejak di putusannya MK kemarin ya tidak ada presidensial threshold ini berpengaruh. Buat siapa? Buat semua partai. Sehingga dulu mungkin hanya berpikir ya kalau Presiden Prabowo sukses gak ada masalah, kemungkinan akan maju di 2029. Kemudian wakilnya juga punya potensi maju 2009. Tapi dengan kemarin PT 0% ya, tentu semuanya jadi pasar bebas buat kandidasi ya, buat Pilpres 2029. Dan ini bisa berpengaruh nanti ke koalisi partai-partai yang saat ini ada. Kalau misalkan ini berhasil nih, Kang Deddy Mulyadi beserta dengan wakilnya, ada peluang nggak sih untuk kemudian maju nanti ke periode selanjutnya, periode kedua artinya? Jadi gini, kalau kita bicara periodisasi ya dalam politik ya, ketika dia seorang petahana berhasil, kemudian tidak ada skandal, ada persoalan, itu bisa dipastikan mereka akan maju untuk periode kedua. Yang bisa kemungkinan terjadi adalah pecah kongsi. Biasanya wakilnya ingin maju juga biasanya. Mungkin berebut kursi jadinya ya. Iya, bisa seperti itu. Pencitraan yang kemudian ini ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu ya. Karena kan sebelumnya kita juga tahu sebelum beliau menjabat seperti sekarang, kita tahu kalau misalnya beliau YouTuber, kemudian juga aktif sekali untuk isu-isu seperti isu Vina gitu ya, dan isu-isu lainnya. Tapi apakah kemudian ketika menjabat masih juga menjadi konten kreator seperti ini? Ini jalannya seperti apa nih? Ya saya kira akan mulai berkurang ya. Mungkin kalaupun posting ya atas ntar dimention tuh Mbak itu pribadi atau adminnya. Tapi saya kira akan mulai berkurang. Tapi justru ini menjadi modal ya buat dirinya bahwa sebagai seorang pejabat dia bisa menggunakan media sosial juga sebagai model komunikasi yang bersangkutan dengan masyarakatnya. Kemudian juga dengan penggunaan media sosial itu harapannya gubernur dan wakil gubernur terpilih itu bisa mengajak partisipasi masyarakat secara langsung. Kan dengan media sosial itu kita gampang, masyarakat bisa gampang mention ya. Tapi ya jangan pula misalnya ya pengalaman gubernur sebelumnya ya, ketika pendengung atau buzzer menyerang atau ada yang komplain baper jadi. Iya, jadi baper. Ditaruh di pin ya di atas sehingga diserang oleh buzzernya gitu. Jangan seperti itu juga. Jadi memang jadi seorang politisi itu harus tebal telinga juga ya, mau mendengarkan apa keinginan kebutuhan dari masyarakat yang dipimpin mereka. Kalau kita lihat juga kan Kang Deddy Mulyadi ini asli Sunda ya. Nah ini tuh seperti apa nanti kemudian menyasarnya kepada budaya yang ada di Sunda juga. Tapi Pak Cecep yang dulu jawab karena Breaking News TV pemirsa akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.